Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa usalli wa usallim ala nabiyyina khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pekan ini untuk membahas kitab yang agung, Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dan kekuatan untuk mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum memulai, sedikit intermezzo. Yang Anda sering lihat di masjid ini, walillahil hamd, semangatnya anak-anak untuk berada di saf depan. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa hukumnya menaruh sejadah atau menaruh tanda di saf depan terus nggak ada orangnya? Jadi misalnya naruh sejadah, terus yang punya sejadah keluar main. Ini kita tidak menyinggung atau apa, kita hanya membahas masalah hukum fikihnya saja. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh menaruh alamat atau menaruh suatu tanda bahwa ini tempat saya yang datang duluan. Hukumnya boleh. Akan tetapi ulama berbeda pendapat. Sampai kapan boleh ditinggal? Sampai kapan boleh ditinggal sejadahnya ini atau pecinya ditaruh? Atau misalnya kalau di zaman dulu, orang-orang zaman dulu menaruhnya tongkatnya. Jadi yang memberikan tanda, mereka menaruh tongkat bahwa ini, tongkat ini adalah tempat saya, tempat sholat saya. Tidak boleh ada yang ganggu. Ulama berbeda pendapat masalah sampai kapan bolehnya. Ada yang mengatakan boleh sampai iqomah. Kalau iqomah orangnya nggak datang harus digeser sejadahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad adalah hanya lil hajatin qasirah. Li hajatin qasirah, hanya untuk keperluan sebentar saja, misalnya ke toilet. Habis itu kita mengetahui urfnya, misalnya urfnya ke toilet hanya 5 menit. Lebih dari 5 menit kita boleh menggeser. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada pendapat yang lain adalah kita tidak boleh menggeser sama seperti tadi, sampai orang tersebut datang atau iqomah datang. Dan wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang menjelaskan permasalahan ini. Jadi untuk adik-adik nggak masalah, taruh aja terus. Tapi kalau bisa duduk di depan. Jadi jangan ke belakang, jangan main. Kalau bisa naruh di sini, duduk di sini. Pahalanya lebih banyak insya Allah. Kita kemarin sampai hadis berapa, akhi? 48. Insya Allah, anak lupa. Hadis Tolha, Ra'aitu Rasulullah yafsilu bainal matmadah, sampai matmadah ya, dua pekan yang lalu ya. Baca bismillah, hadis yang dhaif. Hadis 47 dari Abi Hurairah. Taib, dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah. Sahih? Sahih hadis yang ini? Sudah dibahas. Yang belum dibahas mana? Setelahnya. Taib, berarti hadis tentang matmadah. Ini ada 3 hadis tentang matmadah. Hadis yang pertama dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari Musarrif, dari Jaddi, dari kakeknya, beliau berkata, Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal matmadati wal istinsyaq. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Jadi ini cara pertama yang diriwayatkan dalam hadis. Jika sunnahnya 3, berarti ini mengambil air 6 kali. Kumur-kumur sampai 3, kemudian hidung sampai 3. Ini berarti 6 kali.
Akan tetapi berkata Abu Daud, isnaduhu dhaif, dan isnadnya dan sanadnya dhaif. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis 49 dari Ali radhiyallahu an, berkata beliau tentang sifat wudu. Ini potongan hadis, jadi banyak sekali di dalam Bulughul Maram yang diambil hanya potongannya saja, hanya syahidnya saja. Sebenarnya hadisnya panjang. Akan tetapi penulis di sini mengambil potongan kecilnya saja untuk memudahkan membahas setiap babnya. Jadi tidak perlu membaca satu hadis secara full. Tsumma tamatmat wastanthar salasan. Yumadmid wa yastanthir min kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma. Ini cara yang kedua, yaitu beliau mengambil air kumur-kumur dan membersihkan hidung dalam satu, apa ini namanya? Bahasa Indonesia apa? Cigukan, apa? Cidukan. Ya inilah, seperti tangan seperti ini. Dengan satu ini. Berarti hanya 3 kali. Kalau yang pertama hadis yang dhaif, tadi 6 kali. Mulut kumur-kumur dulu 3 kali, setelah itu hidung 3 kali. Akan tetapi hadisnya dhaif. Hadis yang kedua adalah menggunakan satu tangan ini untuk kumur-kumur dan hidung. Berarti di sini kita mengetahui bahwa air yang dikumur-kumurkan itu tidak banyak. Ini salah satu faedah hadis. Kebanyakan orang ngambil air kumur-kumur langsung sampai mulutnya penuh. Kalau kita melihat caranya Rasulullah SAW mengambil air untuk hidung dan mulut dalam satu tangan, berarti Rasulullah SAW berkumur-kumur tidak dengan air yang banyak. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Zaid berkata tentang sifat wudu. Jadi yang meriwayatkan tentang sifat wudu itu banyak. Ada banyak hadis. Ada hadis dari Ali, ada hadis dari Mughirah, ada hadis dari Abdullah bin Zaid dan lain-lain. Thumma adkhala yadahu famatmada wastanshaq min kaffin wahid. Yaf'alu dzalika thalathan. Kemudian ini hadis yang cukup gorib, cukup asing, yaitu dengan satu tangan mengambil kumur-kumur dan hidung, kemudian kumur-kumur dan hidung tidak ditambah airnya. Hanya satu kali aja, hanya satu kali ngambil air untuk kumur-kumur dan hidungnya, kemudian dibuang lagi. Kemudian dibuang, tidak ditambah airnya. Berarti lebih sedikit lagi airnya. Ini lebih sedikit lagi airnya. Air kumur-kumurnya lebih sedikit lagi. Dan menurut para ulama, yang ashah dan pendapat Ibnu Taimiyah adalah yang kedua. Yaitu dengan satu tangan, hidung dan mulut, kemudian mengambil air baru lagi, hidung dan mulut, mengambil air baru lagi, hidung dan mulut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi yang pertama terlalu banyak, karena 3 kali hidung, 3 kali ngambil buat mulut, buat kumur-kumur, 3 kali ngambil buat hidung. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya 3 kali saja, 3 kali ngambil air saja. Dan 1 kali ngambil air itu untuk mulut dan untuk hidung. Dan yang ketiga, hanya sekali ngambil air. Untuk 3 kali membersihkan mulut dan 3 kali membersihkan hidung. Berarti yang ketiga itu sangat sedikit sekali airnya. Dan wallahu a'lam bishawab, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan pendapat oleh Ibnu Taimiyah bahwa yang paling kuat adalah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mithlu dhufrin lam yusibhu minal ma'. Suatu saat, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang di kakinya ada bekas yang belum terkena air. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, irji fa ahsin wudu'ak. Pulanglah, maksudnya kembalilah ke tempat wudu, lalu perbaiki wudu'mu. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i. Faedah pertama dari hadis ini adalah inkarul munkar. Ada cara mengingkari munkar yang kita harus menunggu waktu dulu. Tapi ada juga yang kita mengingkari munkar, kita harus saat itu juga, tidak boleh menunda-nunda lagi. Dan ini termasuk inkarul munkar, mengingkari kemungkaran yang harus dilaksanakan pada saat itu juga. Karena apa? Karena kalau orang itu meneruskan sholatnya, atau kita tidak menegur, dan dia tidak tahu bahwa ada satu daerah atau ada satu tempat di kakinya yang belum terkena air, dan dia melaksanakan sholat,
maka sholat dia tidak sah. Jadi di sini Nabi SAW inkarul munkar, Nabi SAW mengingkari kemungkaran pada saat itu juga, tidak menunggu-nunggu lagi. Hadis ini juga para ulama mengambil faedah bahwa harus melepas sesuatu yang membuat air tidak sampai ke kulit. Misalnya ya, yang menggunakan cincinnya besar misalnya. Kalau cincin kan mungkin bisa digoyang-goyangin saja. Atau sesuatu yang lain yang menghalang sesuatu tidak sampai ke kulit. Ustaz, ana sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. Kalau kita bekerja sebagai kuli, kadang kalau kita sholat zuhur ada semen-semen yang lengket. Apakah kita harus ngambil semen itu? Kalau dia ambil cukup membuat sakit misalnya. Maka ulama berkata, jika sesuatu hal yang membuat ada madorotnya, maka dia tidak perlu melaksanakan atau melepaskan hal tersebut. Dia hanya melepaskan yang tidak membuatnya sakit saja. Akan tetapi sesuatu yang membuatnya sakit, yang membuatnya merasa ada doror, ada suatu rasa, maka dia tidak perlu melepaskan atau tidak perlu menghilangkan hal tersebut. Ini yang diwasiatkan dan ini yang difatwakan oleh sebagian masyayikh. Wallahu a'lam bishawab. Tidak terlalu cepat ya bahasnya. Aman aja. Kalau kecepatan bilang. Baik. Lalu bagaimana caranya? Apakah dia harus mengulang wudu dari awal atau dia hanya membasahi bagian yang kurang air saja? Ulama berbeda pendapat menjadi dua. Ada yang mengatakan harus membasahi saja. Karena apa? Karena Nabi SAW melihat saat itu, beliau melihat dalam keadaan basah. Seperti yang kita tahu, kaidahnya di saat kita berpindah dari tempat wudu ke tempat wudu lain, karena kehabisan air, syaratnya kita tidak mengulang wudu apabila airnya masih ada. Jadi misalnya sekarang fulan berwudu di depan, la qadarullah, sampai bagian muka airnya mati. Airnya mati. Ini belum ke tangan ini. Sehingga dia harus mencari air lagi. Di saat dia ketemu dengan keran, dengan air lagi, apabila bekas basuhan mukanya belum kering, maka dia melanjutkan wudunya. Apabila wudunya sudah kering, maka dia mengulang wudunya dari awal. Nah, di sini keadaannya, Nabi SAW melihat orang itu berarti dalam keadaan basah. Karena beliau melihat ada sesuatu yang tidak basah, berarti yang lainnya basah. Jadi Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang, untuk kembali ke tempat wudunya. Nah, ulama berbeda pendapat apakah kita hanya membasahi yang bagian kurangnya saja atau mengulang dari awal. Wallahu a'lam bishawab, pendapat dari sebagian besar ulama adalah membasahi bagian yang kurang saja. Membasahi bagian yang kurang saja. Baik. Hadis yang selanjutnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaktasiru bi sa' ila khamsati amdad. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Satu mud adalah satu tangan seperti ini. Ini mudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mandi dengan satu sok. Satu sok adalah 4 mud. 4 kali seperti ininya untuk mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila khamsati amdad, sampai 5 mud, berarti kadang 1,25 sok. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa setiap hadis yang dimulai dari kana, dimulai dari kata kana, artinya Nabi SAW melaksanakan ini dengan istimror, dengan mengulang-ulang selalu. Nabi SAW selalu berwudu dengan satu mud. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa termasuk dari kesempurnaan wudu adalah berwudu dengan air yang sedikit.
termasuk dari kesempurnaan wudu adalah berwudu dengan air bil mud. Satu tangan, dua tangan ini mud. Jadi termasuk dari kesempurnaan wudu adalah tidak tabdzir, tidak israf, bukan tabdzir, tidak israf. Kemudian para ulama mengatakan israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air bukan hanya di wudu saja, akan tetapi di mandi juga. Karena Nabi SAW hanya mandi menggunakan 5 sa', paling banyaknya, 5 mud paling banyaknya. Makanya para ulama mengatakan ada sunnah di saat wudu adalah ad-dalk, memijit. Karena kalau memijit, air yang kita gunakan lebih sedikit. Misalnya kita ambil air sedikit, kita memijit. Karena kalau memijit, keseluruhan sampai airnya. Keseluruhan sampai. Ini yang dikatakan ulama mengambil istinbat dari hadis ini. Bahwa ada sunnah dalk, ada sunnah memijit di dalam berwudu jika menggunakan air sedikit. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan dalk, mewajibkan memijit jika kita berwudu menggunakan air sedikit. Karena apa? Karena dengan memijit kita lebih tahu bahwa air sampai ke daerah-daerah, ke seluruh daerah yang diwajibkan untuk terkena di saat berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya. Ini hadis yang cukup panjang dari Umar radhiyallahu an. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha yasha." Akhrajahu Muslim. Kemudian Tirmidzi mengatakan, "Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin." Dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yatawadda, dia berwudu, fayusbigul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudunya, para ulama membaginya menjadi 2. Sempurna secara kimia, secara jumlahnya, misalnya 3 atau 2, ini sunnahnya. Seperti yang kita ketahui sunnahnya wudu, kadang Nabi SAW membasuh tangannya dengan 2 kali atau 3 kali. Jadi Nabi SAW tidak hanya 3 kali terus sampai akhir hayat beliau, tidak. Jadi di sini adalah sunnah tanawwu. Kadang Rasulullah SAW berwudu dengan angka 2 kali tangan, 2 kali kaki. Kadang dengan 3. Jadi dengan terus kimiahnya, jumlahnya dengan kaifiyahnya dan cara berwudunya. Jadi seperti kita di saat membasuh sela-sela kaki, ada hadis yang menyatakan membasuh sela-sela kaki dengan jari kelingking. Dengan jari kelingking. Atau cara mengusap rambutnya Rasulullah SAW kita ikuti, maka ini termasuk dari kesempurnaan wudu. Tsumma yaqul, kemudian di sini disebutkan tsumma yaqul. Qaul dalam bahasa Arab itu adalah an-nutq, mengucapkan, bukan dalam hati. Jadi hukumnya mengucapkan doa adalah dengan berlafaz, bertalaffuz, mengeluarkan suara. Tidak harus satu masjid dengar, tidak. Cukup kita saja yang mendengar. Bahkan para ulama mengatakan jika dia berdoa di dalam hati atau jika dia hanya menggerakkan bibir, fala yujzi, maka tidak terhitung pahalanya. Kalau dia berdoanya di dalam hati. Seperti yang kita tahu kemarin-kemarin kita sudah menyebutkan at-talaffuz di dalam fikih itu ada 4. Yang pertama adalah dia mengucapkan dalam hati, maka hukumnya tidak sah. Tidak ada satupun ibadah yang sah jika dia mengucapkannya dalam hati. Yang kedua, dia menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara.
Tidak ada juga ibadah yang sah kecuali apa? Kecuali tolak, kecuali mentalak istri, menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara, jatuh talaknya. Yang ketiga, mengeluarkan suara hanya dia saja yang mendengar. Maka ini zikir seperti ini. Jadi zikir bukan di dalam hati. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di saat sholat membaca Al-Fatihahnya dalam hati. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak sah sholatnya jika dia membaca Al-Fatihahnya dalam hati. Kemudian selanjutnya dia berucap untuk orang lain mendengarkan, yaitu seperti imam di saat jahar, seperti muadzin. Ini termasuk ibadah-ibadah yang seperti dia bertalbiyah. Ini ibadah-ibadah yang kita mengeluarkan suara agar orang mendengar. Ini 4 talafut dalam Islam, dalam fikih. Kemudian berkata, dia berucap. Jadi dia mengeluarkan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doanya. Versi Imam Muslim. Kemudian dari Tirmidzi mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dari Imam Nasai tidak ada di dalam kitab disebutkan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Ini yang ada 3 doa ini untuk berwudu. Illa futihat lahu abwabul jannah. Kecuali akan dibukakan untuk mereka yang melaksanakan ini abwabul jannah. Para ulama berbeda pendapat masalah futihat. Apakah futihat di sini hanya langsung terbuka saja atau lain? Sebagian besar para ulama mengambil faidah futihat adalah sebab untuk melaksanakan amalan-amalan dari pintu surga tersebut. Yang seperti kita ketahui, ada pintu surga untuk orang-orang puasa, ada pintu surga untuk bersedekah, orang-orang bersedekah, ada pintu surga untuk orang-orang sholat. Nah, di saat kita berwudu, kemudian membaca doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Inilah pendapat para ulama. Futihat lahu. Makanya para ulama menegaskan bahwa salah satu faedah dari wudu adalah dimudahkannya seorang muslim untuk beramal soleh. Salah satu faedah dari berwudu kemudian berdoa adalah dimudahkannya seorang muslim untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan pintu surga yang ada 8. Yadkhulu min ayyiha sya. Min ayyiha atau min ayyuha? Min ayyiha sya. Para ulama berbeda pendapat masalah min ayyiha sya. Ada yang mengatakan apabila orang tersebut berwudu kemudian setelah membaca doa ini beliau meninggal, maka beliau dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih dari pintu mana engkau ingin masuk surga. Sebagian para ulama menafsirkan seperti ini untuk hadis ini, yaitu engkau mau memilih dari mana nih, pintu surga yang mana yang engkau pilih. Di saat setelah beliau berwudu, kemudian beliau membaca doa ini, lalu beliau langsung meninggal, tidak melaksanakan ibadah yang lain. Adapun ulama yang lain mengatakan ini adalah kemudahan nanti di surga. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ini doa untuk mereka yang berwudu, bukan yang mandi atau tayamum. Tidak ada dalil. Ana belum tahu ada dalil yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini di saat beliau mandi atau di saat beliau tayamum. Jadi tayamum bukan ini zikirnya. Lalu kalau mandinya gabung Ustaz sama wudu, ya tidak masalah untuk membaca ini. Adapun jika hanya mandi saja, tidak ada wudu, maka tidak ada doa ini. Baik. Lalu ada hadis yang mengatakan di saat doa ini kita melihat ke langit. Membaca doa ini sambil melihat ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah hukum hadis tersebut hadis dhaif. Hadis yang mengangkat tangan dan melihat ke langit hukum hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab.
Anak kira hari ini kita bisa selesai khuf. Ternyata nggak kekejar seperti ini. Baik. Sekarang kita masuk di masalah khuf. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a. Lalu kemudian Nabi ingin wudu. Fa ahwaitu li anzi'u khuffai. Lalu aku ingin membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan khufnya. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'huma, tinggalkan ini, maksudnya jangan dilepas. Jangan dibantu untuk melepaskan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkan kakiku atau di saat aku memasang khufku ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima muttafaqun alaih." Dari hadis ini ada tiga faedah. Pertama, jenis mamsuh, jenis yang diusap atasnya. Yang kedua, syarat untuk mengusap khuf. Yang ketiga, bagaimana cara mengusapnya. Ini dalam satu hadis. Sekarang kita harus mengetahui dulu apa itu khuf. Khuf dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menutupi kaki berbahan kulit ataupun sejenisnya yang tebal. Ada juga jarmuk itu di atasnya khuf. Biasanya yang kalau kita memakai khuf, lalu kita memakai jarmuk di luarnya, seperti sepatu besar gitu. Taib. Batasnya khuf adalah menutupi kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Ini khuf. Jadi kalau di bawah mata kaki dia tidak bisa diusap. Buat teman-teman yang sering umroh, kalau ada yang lihat yang bersihkan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram memakai sepatu yang hitam biasanya terbuat dari kulit atau sejenis kulit, maka itu yang dinamakan khuf. Ada sampai sekarang banyak orang yang pakai. Baik. Dahulu aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ingin membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan khufnya. Ini khidmahnya sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di saat beliau ingin melepas sepatu, sahabat ini ingin membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan tinggalkan, maksudnya jangan dibantu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkan ini dalam keadaan suci. Baik. Sekarang kita membahas masalah syaratnya kapan disebut khuf. Kapan sesuatu disebut khuf. Para ulama mengatakan adalah sesuatu tersebut thabitun binafsih. Yaitu sesuatu tersebut merekat sendiri, tidak dengan dibantu tali atau yang lain. Maksudnya tali di sini adalah kalau tali ini nggak ada, khuf ini atau barang ini turun sendiri dari kakinya Nabi. Kalau kita bisa kasih contoh sekarang seperti kaos kaki anak bayi yang baru lahir, itu kan ada karetnya. Nah itu contohnya. Kalau keadaannya seperti itu, dia tidak bisa merekat sendiri, maka tidak dinamakan khuf. Kalau tidak dibantu dengan tali, maka tidak dinamakan khuf. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah satiron. Di saat dia menutup sampai mata kaki. Sampai mahallul fard, sampai tempat yang fardunya untuk dicuci, yaitu sampai mata kaki. Syarat yang ketiga, ini ikhtilaf, akan tetapi sebagian besar para ulama mengambil syarat ini. Tidak tipis, berarti tebal. Tidak. Jadi tipis, para ulama melihatnya itu dari apabila kain tersebut kita pakai di kaki, kemudian terlihat basyarah, terlihat warna kaki kita, maka ini hukumnya tidak bisa dijadikan khuf. Apa dalilnya? Dalilnya ulama bersepakat tentang pakaian yang tipis di saat kita menggunakan sholat. Pakaian tersebut tidak menutupi aurat. Ustaz, lah kan kaki bukan aurat. Kenapa pakai kias ini? Kenapa pakai dalil ini? Para ulama menjelaskan di saat ulama menyimpulkan bahwa pakaian yang tipis
kemudian terlihat warna kulit itu tidak menutupi aurat, berarti hukumnya pakaian itu tidak ada. Paham? Berarti hukumnya seakan-akan kita nggak pakai nih, nggak pakai barang ini, kita nggak pakai. Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang tipis, yang kelihatan warna kulitnya, maka hukumnya tidak bisa dinamakan khuf. Baik, ini khufnya, jenis khufnya. Kemudian syaratnya, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Tinggalkan dia, sesungguhnya saya saat menggunakan khuf ini, saya menggunakannya dalam keadaan suci. Jadi syarat yang pertama adalah kita menggunakan khuf ini dalam keadaan suci. Sudah selesai berwudu. Saat Anda habis membasuh kaki kanan, Anda langsung pasang nih sepatunya Anda. Misalnya sekarang kita ambil sepatu apa yang sampai mata kaki? Safety ya, sepatu safety ya. Misalnya Anda habis wudu, habis kaki kanan langsung pasang sepatunya yang kaki kanannya. Lalu Anda membasuh kaki kiri. Lalu memasukkan kaki kiri. Apakah hukumnya sah? Apakah wudu itu diambil, dihukumi sudah selesai berwudu sampai semuanya sudah dibasuh, atau yatabaat itu anggota tubuh. Jadi misalnya kita sudah cuci kaki kanan, berarti sudah selesai nih, kita boleh masang sepatu, lanjutkan kaki kiri. Karena ada beberapa orang yang seperti itu. Para ulama berbeda pendapat, apakah wudu itu yatabaat atau tidak. Mayoritas para ulama mengatakan sah jika dia membasuh kaki kanannya dulu, lalu dia memasang sepatu, setelah itu dia membasuh kaki kirinya, lalu memasang sepatu kiri. Sampai sedetail ini ulama membahas. Baik. Syarat kedua, syarat masah yang kedua adalah ayyakuna, khufnya ini harus suci. Khufnya harus suci, sepatunya harus suci. Seperti misalnya pakai kulit yang belum didibak, yang belum disamak, maka tidak boleh. Syarat yang selanjutnya, nanti ini ada di hadis selanjutnya adalah an yakuna fil muddati sya'. Khuf ini ada waktunya, muaqqat. Untuk yang mukim 1 hari, untuk yang musafir 3 hari. Nanti ada hadis di setelah ini. Walaupun Abu Hanifah mengatakan tidak ada waktunya. Khuf, antum bisa mengusap khuf sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan 1 hari untuk mukim, 3 hari untuk musafir. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan apabila terdapat kesusahan maka boleh terus-menerus mengusap khuf. Pendapat Ibnu Taimiyah dan yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Baik. Yang selanjutnya adalah famasaha alaihima. Ini caranya, cara mengusap khuf. Famasaha alaihima. Para ulama membagi caranya menjadi 2, yang mamnu dan yujzi, yang dilarang dan yang dibolehkan. Yang dilarang adalah mengusap khuf di bagian bawah. Karena di sini disebutkan famasaha alaihima. Kemudian dia mengusap dari atasnya. Jadi misalnya ini kaki, mengusapnya hanya seperti ini saja. Bukan di bawahnya, bukan di sampingnya. Famasaha alaihima. Ini yang dilarang adalah mengusap bawahnya. Mengusap bawahnya. Ini yang mamnu. Lalu apa yang bolehkan? Yang dibolehkan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifatul kamal, yang sempurna, dan yang kedua adalah yujzi, yang jelas antum mengusap dengan seperti itu sudah jatuh hukumnya, sudah boleh. Yujzi adalah antum mengusapnya dengan beberapa jari saja. Misalnya antum sepatunya kotor, misalnya antum hanya mengusap dengan 3 jari seperti ini. Ulama mengatakan ini sudah boleh dan ini sudah dianggap antum telah mengusap khuf. Adapun sifatul kamal, sifat yang sempurna adalah kita mengusapnya dengan 2 kaki secara bersamaan. Jadi antum mengambil air, kemudian membuang airnya, lalu mengusap kanan dan kiri secara bersamaan. Apa dalilnya? Dalilnya famasaha alaihima. Kemudian Nabi SAW mengusap kedua-duanya.
secara bersamaan. Jadi kalau antum mengusap satu-satu tidak masalah dan sah. Akan tetapi sifat sempurnanya adalah kita mengambil air dan kita mengusapnya dalam satu waktu. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Permasalahan khuf ini, ulama bersepakat, seluruh ulama bersepakat tentang bolehnya atau disyariatkannya mengusap khuf kecuali satu. Ar-Rafidah. Kecuali orang-orang Syiah. Makanya hadis tentang khuf banyak sekali dimasukkan di kitab-kitab masalah akidah. Karena ini mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya khuf ini tidak jarang di saat kita membahas akidah, apalagi mentaati Rasul dan mentaati Allah dan cara mentaati syariat, dan ada hadis ini. Padahal ini hadis fikih. Jelas sekali ini hadis fikih, tapi dibawakan di kitab-kitab akidah. Ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya mengusap khuf. Bahkan para ulama mengatakan khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahud dengan mengusap khuf, dengan mengusap sepatu kita di saat kita berwudu. Bahkan sebagian ulama mewajibkan jika di daerah kita sudah tidak ada yang mempraktekkan ini. Untuk apa? Izharus sunnah mahjurah, untuk menghidupkan sunnah yang sudah mulai hilang. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Jika satu daerah sunnah tersebut sudah hilang, hukumnya wajib bagi yang mengetahui untuk melaksanakan sunnah tersebut. Karena apa? Karena kalau bukan kita lagi yang mengamalkan, siapa lagi? Di zaman kita aja sudah mulai hilang, apalagi di zaman anak kita, mungkin tidak akan ada yang tahu. Makanya ulama, sebagian para ulama mewajibkan untuk melaksanakan sunnah yang sudah mulai hilang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Al-Mughirah di Nasa'i, yang diriwayatkan dari Imam 4 kecuali Nasa'i, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufi wa asfalah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atasnya khufnya dan bawahnya. Wa fi isnadihi dhaif, dan di isnadnya dhaif. Imam Bukhari mengatakan, Imam Tirmizi, Imam Bukhari dan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini dhaif. Bahkan Imam Ahmad berkata hadis ini laisa minna, bukan dari kita. Berarti hadis ini derajat dhaifnya sudah sangat jauh, sudah tidak bisa lagi diamalkan. Dan ada hadis lain yang membantah hadis ini, adalah mauquf. Hadis mauquf dari Ali radhiyallahu anhu. Ali mengatakan lau kana ad-din bir-ra'i. Ini hadis yang selanjutnya, kalau saja agama ini bisa kita laksanakan dengan logika, lakana asfalu khuf aula, sesungguhnya bawahnya khuf itu lebih utama daripada atasnya. Ya kan benar, yang terkena najis bawahnya bukan atasnya. Kenapa yang diusap atasnya bukan bawahnya? Inilah perkataan dari Ali. Kalau saja agama ini kita dapat lakukan dengan logika, sesungguhnya yang diusap itu bukan atasnya khuf, tapi bawahnya. Kemudian beliau mengatakan, waqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Lagi-lagi tegas dari Ali mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap ala zahiri khuffai. Beliau mengusap di atas kedua khufnya bersamaan. Berarti ini dikuatkan lagi bahwa salah satu cara mengusap khuf yang sempurna adalah mengusapnya bersamaan antara kiri dan kanan dalam satu waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada waktu ya? Dari Sofwan. Sekarang kita masuk ke hadis tentang masalah waktu, taukid, waktunya mengusap khuf. Dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran,
Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita di saat kita bersafar, ala nanzi'u hifafana thalathata ayyamin walayalihinna illa janabah, agar kami tidak melepas khuf-khuf kami, sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam, kecuali janabah, kecuali kita junub di perjalanan. Walakin, akan tetapi, min ghaid, dari buang air besar, atau baul, dari buang air kecil, wa naumin, dari tidur, Nabi SAW tidak memerintahkan melepas khufnya, melepas sepatunya. Jadi Nabi SAW hanya memerintahkan melepaskannya di saat kita junub saja. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Nasa'i, diriwayatkan dari Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, wal lafdhu lahu wa Ibnu Huzaimah wa sahhah. Baik. Sekarang kita membahas masalah taukid, masalah waktunya. Abu Hanifah mengatakan waktunya terserah sampai kapan boleh. Mau 3 hari, 4 hari, 5 hari, terserah. Akan tapi masyhur yang terkenal oleh para kalangan ulama adalah untuk mukim 1 hari, untuk musafir 3 hari. Lalu kapan dihitungnya 1 hari tersebut? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saat berwudu pertama, yaitu sebelum kita memasang khuf. Ada yang mengatakan saat kita berhadas. Jadi misalnya kita sudah masang, lebih enak contohnya pakai jam. Misalnya sekarang kita berwudu jam 1 siang. Berwudu, lalu kita memasang sepatu kita, atau memasang jawrab, atau memasang kaos kaki kita jam 1 siang ya. Nah, sebagian ulama mengatakan dari sini mulainya. Dari sini mulainya nih. Hitungan 1 hari atau 3 hari untuk musafir. Ada yang mengatakan mulainya saat kita pertama kali berhadas. Misalnya kita sudah wudu tadi jam 1 siang. Ternyata kita kentutnya jam 3. Dihitungnya dari jam 3 itu. Ada yang mengatakan dari kita berwudu mengusap khuf pertama kali. Jadi misalnya kita wudunya jam 1, kemudian kita safar, jam 3 kita buang angin. Lalu kita mau berwudu lagi jam 6 saat maghrib. Karena kan safar, kita menjamak asar dan zuhurnya. Nah, kita mau berwudu lagi maghrib. Nah, para ulama mengatakan dimulainya dari saat kita berwudu, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Hitungannya adalah saat kita berwudu pertama kali dan pertama kali mengusap khuf. Lalu bagaimana hitungan 1 hari itu? Ini ada satu kaidah. Ada satu kaidah. Setiap sesuatu di dalam perkara sholat, ingat kaidahnya, di setiap sesuatu di dalam perkara sholat yang ada hitungan hari dan hitungan malam, maka dihitungnya dengan sholat. Jadi yom walailah ada 5 sholat, dihitungnya 5 kali sholat. Bukan dari jamnya. Bukan dengan, tadi Anda berwudunya nih jam 5 lebih 15. Berarti Anda boleh mengusap khuf sampai besok jam 5 lebih 15. Bukan. Akan tetapi, Anda ambil waktu 1 menit. Akan tetapi, cara menghitungnya adalah dengan sholat. Jadi hitungan 24 jam dengan 5 kali sholat. Setiap ada hadis atau ada perintah tentang, dan di dalamnya ada kata-kata yaum wa lailah, maka hitungannya hitungan sholat. Jadi misalnya antum musafir, sampai kapan boleh menjamak sholatnya? Sampai 20 kali sholat. Karena safar kita boleh menjamak sholat dengan 4 hari. 4 hari, 4 kali 5, 20. Maka kita boleh menjamak sholat apabila kita berada di satu kota tidak lebih dari 20 kali sholat. Misalnya kita di satu kota ternyata 21 kali sholat, dari awal kita tidak boleh menjamak sholat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita meneruskan sedikit. Lalu apabila waktunya sudah habis, apakah wudu tersebut masih dapat digunakan atau menjadi batal wudunya setelah kita mengusap? Jadi misalnya kita bermukim. Kalau mukim hanya 1 hari diberikan waktu mengusap. Jadi kita mengusap dari sholat zuhur hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu zuhur kita masih boleh kan mengusap? Nah, di asar wudu kita belum batal. Apakah kita boleh sholat dengan wudu ini, wudu mengusap? Karena batasnya mengusap khuf hanya 5 kali untuk orang mukim. Ulama berbeda pendapat. Hanabila, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yankidul wudu. Wudunya batal. Jadi dia harus memperbarui wudunya walaupun dia tidak mengeluarkan hadas. Walaupun dia tidak batal, walaupun tidak buang air kecil atau tidak buang angin.
Akan tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya wudunya sah dan dia dapat melaksanakan sholat sampai dia batal. Jadi misalnya sampai isya kita belum batal, maka tidak masalah melaksanakan sholat. Dan ini yang dikuatkan para ulama termasuk Syekh Shalih Ibn Utsaimin. Syekh Shalih Ibn Utsaimin mengatakan 5 sholat itu hanya hitungannya hanya untuk mengusapnya saja jika 5 sholat itu. Jika kita berwudu di 5 sholat itu. Akan tetapi jika kita masih tidak batal sampai sholat ke-7 atau sholat ke-8, maka hukum toharohnya sah, hukum wudunya sah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang kita sampaikan. Tafadhol jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika ada yang ditanya, tafadhol. Tadi terkait karun tadi Ustaz. Nah. Kan kalau terkait wudu tadi langsung ditegur. Kemudian bagaimana Ustaz? Karena teringat kalau seumpama ada orang sholat kemudian bagian belakangnya itu terlihat gitu Ustaz. Nah, ini termasuk inkarun munkar yang harus langsung diingatkan. Karena sholat dia bisa tidak sah. Ketika orang sholat itu Nah, ada hadis dari Nabi SAW di saat beliau melihat orang sholat, kemudian beliau mengatakan, irji fa innaka lam tusolli. Sholat lagi engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Ini inkar munkarnya Nabi SAW. Dan dia mengingatkan orang tersebut, sholatmu terlalu cepat, engkau belum sholat, harus mengulangi lagi sholat. Kalau ini mengandung fitnah, misalnya antum membatalkan orang sholat, ya antum tunggu sampai selesai. Misalnya tidak mengandung fitnah dan bisa langsung antum ingatkan, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Nah. Nah. Yang diusap kos kakinya. Yang diusap kos kakinya, bukan sepatunya. Jadi ulama juga mengatakan, karena di Arab itu ada namanya jarmuk, itu untuk melapisi khuf. Jadi anak pernah ke daerah Afrika. Saat itu kami itu nggak bisa, kami itu berada di level kami sholat itu tidak bisa turun dari kasur karena dinginnya. Kalau nggak salah saat itu sekitar -5 kalau nggak salah. Itu kami tidur menggunakan sepatu. Akan tapi teman kami kebetulan beliau bermadzhab Maliki, karena orang-orang Afrika rata-rata Maliki. Beliau mengatakan di mazhab kami mengusap sepatunya nggak masalah, bukan mengusap kos kakinya. Kemudian kami sempat tanyakan ke masyaikh di Madinah. Mereka mengatakan jika mengusap sepatu ini memerlukan pengorbanan sampai kedinginan atau kesusahan, maka boleh hukumnya mengusap sepatunya tanpa harus melepas. Jika antum merasa kesusahan. Karena ada dalil yang diriwayatkan bahwa dahulu Nabi SAW juga mengusap sendal. Ada 3 dalil, ada 3 hadis bahwa Nabi SAW mengusap sendal. Jika kesusahan, ada ta'liknya, ada syaratnya. Jika susah, kalau tidak susah, maka kita mengusap kos kaki. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, ada yang lain yang ditanyakan ya ikhwah? Cukup? Alhamdulillah. Baik, insyaallah pekan depan kita menyelesaikan kitab masalah khuf. Khuf mungkin sekitar 5 atau 6 hadis lagi. Lalu setelah itu kita membahas nawaqidul wudu, pembatal wudu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.